Halo pemirsa sysadmin debug, kembali lagi kita di channel sysadmin debug. Kali ini kita akan install Linux dengan nama Cyberhawk. Cyberhawk adalah Linux platform Ubuntu untuk profesional keamanan cyber, tetapi dapat digunakan oleh semua orang. Namun disarankan untuk tidak digunakan oleh mereka yang tidak terbiasa dengan Linux, karena berisi alat utama untuk pengujian penetrasi dan uh, penetrasi cyber dan tujuan keamanan. Langsung saja kita boot CD-nya, ya kan? Kita melihat menu-menunya. Di tampilan utama Cyberhawk ini adalah seperti ini, peta dunia ya, warna merah sedikit-sedikit hitam, ya. Jadi di sini saya mencoba untuk ganti apa namanya, ganti wallpaper. Cuman wallpapernya cuman tinggal segitu, hanya segitu ya wallpapernya. Ya mungkin nanti bisa di download lagi, akan ditambahin lagi. Dan aplikasi-aplikasi dari Linux Cyberhawk ini begitu banyak ya. Mulai dari ada dua dia, Cyborg dan Cyborg Service. Cyborg ya, sorry. Cyborg bukan Cyberhawk ya. Kenapa saya bilang Cyberhawk? Dia ada Cyberhawk. Nah, di sini ditulis Cyborg ya. Nah, itu kan di install Cyborg Hawk Linux ya. Makanya tadi saya bilang Cyberhawk gitu. Setelah muncul seperti ini, pilih bahasa ya. Biar netral-netral kita pilih bahasa Inggris. Nah, di sini ada warna merah itu saya tidak akan konekkan ke internet supaya instalasi berlangsung dengan cepat dan menu-menu yang nggak perlu nggak usah di-download begitu. Nah, biasanya saya untuk melakukan instalasi, saya melakukan partisi secara manual begitu, secara manual. Nah, seperti yang sudah-sudah, partisi saya ada dua, kadang tiga, kadang dua, tapi lebih sering dua. Partisi swap dan partisi root. Gitu. Ya, coba ya. Ini kita bikin partisi swap. Seperti biasa, kita bikin alokasikan memorinya itu 4 GB ya. Pilih swap. Oke kan. Setelah itu sisa partisi, ada partisi root. File sistemnya extended 4 ya. Extended 4. Nah, di sini saya lupa checklist format ya. Nanti kalian di sana checklist format, karena di situ sebelum-sebelumnya saya ada install Linux Kodachi ya. Mungkin dari video sebelumnya kalian bisa lihat ada Linux Kodachi di mesin yang sama saya install. Nah, ini ikuti saja petunjuknya ya. Ya mungkin agak menunggu sebentar ya, karena seperti kita pernah bilang sebelumnya, tergantung SIM kita juga itu. Nah, ini pilih negara mana. Ini layout keyboard yang standar saja gitu ya, standar saja. Nah, di sini kita masukin identitas diri ya. Kita tulis contohnya sysadmin the box, nama komputernya the box, loginnya sysadmin, passwordnya ya terserah ya. Dan isikan passwordnya yang gampang saja dulu, passwordnya biar mudah ya. Nah, ini instalasi berjalan ya. Sekarang instalasi langsung berjalan ya gitu. Nggak ada pilihan-pilihan apa, nggak ada. Karena kalau untuk penetrasi, sistem operasi untuk penetrasi dia tidak ada pilihan, default langsung gitu. Jadi sekalian menunggu instalasi, kita cerita sedikit. Fitur utama dari Linux Cyberhawk ini adalah dia lebih dari 700 alat penguji yang disertakan di dalamnya. Dan klaimnya mereka, Cyberhawk ini benar-benar gratis dan akan selalu begitu gitu. Terus dapat digunakan sebagai OS langsung. Maksudnya kita bisa install dan itu sebagai OS utama kita gitu. Toolkitnya ada untuk eksploitasi
stres, ujian stres ya, rekayasa terbalik gitu ya. Nanti kita belajar rekayasa terbalik ya, forensik, keamanan seluler, keamanan nirkabel. Nah, keamanan seluler maksudnya untuk keamanan handphone begitu ya. Di sini juga dia mendukung virtual ya, mesin virtual. Ada repository sendiri gitu ya. Cyberhawk ini punya repository sendiri. Terus klaim mereka ini stabil ya. Kita pernah menggunakan ini stabil ya. Ya, kalian nanti mungkin bisa coba di sana. Eh, Berbagai dukungan ini perangkat nirkabel ya, dukungan untuk nirkabel. Yang kita lihat adalah urutan menu. Urutan menu di sini di semuanya di tempat yang tepat gitu. Gitu ya. Ada juga Linux yang lain agak berantakan begitu ya. Jadi agak di sini agak tertata gitu ya. Oh iya, tadi pada saat login tadi ada diminta login ya. Itu nanti loginnya adalah Saber, passwordnya adalah Tor ya. Tor. Nah oke, ini kita restart. Ini udah selesai instalasi. Nah kita restart. Tunggu sebentar, ya kan. Jangan lupa setelah restart cabut CD-ROM atau USB ya. Ya, USB. Nah ini uh, bukan login sisanya tadi kita bikin, tapi Saber ya, Saber. Passwordnya adalah Tor. Ya kita tunggu sebentar. Oh ya, Saber Hawk ini dibuat oleh tim sepengetahuan kita ya, itu Zetrela Knowledge Solution itu, yaitu kata-katanya sih dari India gitu. Oke, kita ke menunya. Di sini ada, ini kita masih bermain di desktop ya. Coba kita ganti wallpaper ya. Apakah sudah bisa pilihan menu wallpaper? Oh tidak, masih seperti awal-awal tadi ya. Ya, nanti kalian bisa coba, bisa konfigurasi-konfigurasi tampilan layout dari ini ya. Jadi menu dari Cyber ini cukup mengimbangi kali Linux ya. Nanti kita akan perlihatkan satu-satu ya kepada kalian. Ya, ini karena saya tidak konekkan ke jaringan, jadi ya di close saja ya. Memang saya nggak connect ke jaringan gitu. Memang nanti kalau setelah selesai instalasi baru kita connect ke jaringan. Dia base-nya ini adalah Ubuntu ya, seperti yang kita bilang tadi ya. Base-nya adalah Ubuntu. Jadi memang rata-rata itu base-nya Ubuntu itu ya. Jadi Ubuntu itu base-nya kan Debian ya. Jadi rata-rata untuk alat pengujian itu dari Debian. Nah ini kalau kita mau cari software bisa melalui menu Ubuntu Software Center ya. Bisa di remove di sini, bisa dicari, bisa diinstal. Oke, kita close. Ya, ini menu aksesoris ya. Aksesoris ada IPython gitu ya. Jadi kalau kalian suka Python, nah ini maksud saya tadi Cyborg ini ada dua, satu Cyborg, satu lagi Cyborg Service ya. Nanti kita tunjukin yang Cyborg Service ini. Sekarang kita di Cyborg Special Toolkit. Nah sekarang ke ini, saya juga melihatnya begitu banyak menunya, ini agak membingungkan gitu ya, tapi bisa dites satu-satu. Ini lebih bagus kalau layar monitor kita ini besar, jadi bisa istilahnya bisa melihat menunya ya kan, sub menu sub menu sub menu begitu. Di dalam menu ada menu lagi, di dalam menu ada menu lagi gitu, banyak ya. Seperti ini, seperti itu. Ini cyber service ini ya. Nah, malware analyze. Di dalam anti malware ada lagi menu begitu. Banyak banyak berbagai tool-toolsnya begitu. Ya. Nanti kalian cari di internet ya. Kalian cari di internet, silahkan di download.
hati-hati gitu. Maksudnya hati-hati, bisa jadi kalau kita download di sembarangan ditumpangi oleh virus begitu ya. Jangan lupa diperiksa dulu benar tidak ISO-nya begitu ya. Kalau setelah itu benar, diekstrak ke USB atau CD-ROM, dijadikan file ISO tersebut diekstrak ke CD atau USB. Nah, hardware hacking, RFID, NFC, NFC ya kan, ada di sini lengkap dia. Ya, ini nggak mungkin kita jalankan satu-satu ya, bisa seharian jalankan ini semua. Ini saya tunjukkan kepada kalian di sana, ini adalah garis besarnya saja, garis besar yang mana eh, menu-menunya seperti ini begitu ya. Jadi mungkin kalian pengen tahu cyber Linux itu seperti apa sih gitu. Jadi di sini kalian bisa melihat, oh menunya seperti ini, menunya seperti ini begitu ya. Jadi nggak mungkin juga kan kalau maunya ada juga permintaan, bisa nggak di tes, di install, kita pengen lihat menunya, pengen lihat barangnya dulu gitu, pengen lihat Linuxnya dulu gitu ya kan. Nah di sini bisa ya kita instalkan, nanti kalian lihat ya mulai dari Linux Linux yang lain, dan akan kalau ada distro-distro baru kita akan instalkan juga gitu. Nah ini begitu banyak ya. Nah, yang service yang cyborg dulu ya itu reporting, maintaining access, yang menunya ke kiri itu cluster attack gitu kan, exploitation toolkitnya aja banyak tuh. Tuh network ada Armitage, nah, itu kan web offensive gitu ya. Assessment, information gathering gitu ya, lengkap. Yang service saya masuk tadi itu ya, network, Postgre, Snort, SSH, Tor, kayak gitu ya. Jadi dia bentuk service bisa dijalankan di PC atau notebook kalian nantinya. Ya menu internet ini ya. Sekalian saya cerita ya, sekalian kita lihat-lihat menu-menunya ya. Kita cerita sedikit. Dengan pengujian penetrasi tercanggih dan kuat yang pernah dibuat, itu adalah salah satunya adalah Linux Cyberhawk. Kekuatan sebenarnya berasal dari pemahaman bahwa seorang penguji itu membutuhkan sistem yang kuat dan efisien, yang mendapat manfaat dan pilihan alat yang kuat, terintegrasi dengan lingkungan Linux yang stabil. Klaim mereka seperti itu. Nah, lebih dari 700 eh, distro lain mungkin 300-an ya, toolnya ini klaim mereka ini 700-an lah gitu untuk itu ada penetrasi. Mereka mengatakan bahwa mereka ini lebih unggul daripada uh, OS penetration testing yang lain gitu. Cyborg Linux ini memiliki serangkaian modifikasi yang cukup luas ya, berdasarkan subsistem Ubuntu. Jadi seperti tadi 700 alamat alat secara kasar, dan kategori-kategorinya seperti ini. Mereka bilang ini benar-benar gratis gitu. Cyborg ini benar-benar gratis. Ada perangkat eksploitasi, pengujian stres, rekayasa terbalik, forensik gitu ya. Ada mereka lengkap. Mereka bilang menu-menu itu diurutkan dengan baik dan dia diatur secara logis gitu ya. Jadi maksudnya supaya kita tidak bingung gitu ya. Stabil.
Tapi kadang-kadang ada juga kita nemukan ini apa namanya error bug gitu ya. Oke lah ya. Bagaimana menurut kalian OS ini? Kami tunggu komentar positif kalian. Ya kami tunggu komentar positif dari kalian ya. Segitu aja dulu ya. Sampai kita lihat menu-menunya.